Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi dengan saya Hotman Paris di Hot Room. Tindak pidana perdagangan orang semakin meningkat dan akibatnya mengerikan. Jutaan tindak pidana ilegal yang dikirim ke luar negeri nasibnya berakhir dengan kematian. Bahkan konon katanya 2 kantong mayat tiap hari tiba di Indonesia dari luar negeri. Ada juga yang cacat seumur hidup, ada yang depresi, bahkan ada yang jatuh ke laut karena muatan kapal terlalu padat. Siapa yang bertanggung jawab atas hal ini? Kenapa para cukongnya sampai hari ini belum tertangkap walaupun pemerintah sudah membentuk tim Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang? Inilah Hot Room, berantas mafia perdagangan orang. Pada 1 tahun saja mayat yang pulang karena TPPU itu mencapai 1.900 orang lebih. Khusus di NTT sampai dengan bulan Mei itu sejak Januari sudah mencapai 55 orang mayat pulang karena perdagangan orang. Nah, oleh sebab itu Presiden tadi menyatakan melakukan restrukturisasi Satgas. Kenapa sindikat dan mafia ini menjadi kelompok yang untouchable, sulit disentuh oleh hukum karena mereka dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan di negara ini. Pada saat kita melakukan penegakan hukum, pemberantasan terhadap masyarakat kita yang mungkin menjadi korban dari TPPO, karena dari data yang ada dari 9 juta masyarakat yang bekerja di luar negeri, kurang lebih 5 juta berangkat dengan cara ilegal. Sebelum kita mulai perdebatan ini, Hotman tidak pernah lupa minum kopi kesayangan Hotman, white coffee, the best coffee yang membuat saraf Hotman tak terkalahkan dalam setiap debat. Inilah dia, white coffee. Aduh, nikmat banget. Oke, kita lihat lagi tayangan berikut ini dalam VT. Jaringan TPPO masih mengintai pekerja migran di Indonesia. Rata-rata para korban yang direkrut berasal dari desa, lalu sponsor atau calo akan mendekati mereka dan mengiming-imingi mereka dengan pekerjaan di luar negeri dan gaji yang cukup besar. Pendekatan yang dilakukan calo kepada korban melalui media sosial, sesama warga desa, teman, bahkan kerabat dekat, agar mereka yakin bahwa pekerjaan ini legal. Setelah korban menyetujui tawaran manis para calo, dengan jangka waktu yang cukup singkat, mereka segera dibuatkan paspor dan visa. Namun, beberapa pihak menceritakan kepada tim Hot Room bahwa paspor tidak dibuat di kantor imigrasi domisili tinggal mereka, melainkan di kantor imigrasi yang diduga mempunyai oknum yang bekerja sama dengan pihak calo. Setelah semua berkas sudah selesai, para calo akan menjemput korban. Beberapa korban mendapatkan uang muka kurang lebih 5 juta rupiah untuk diberikan kepada keluarga. Keberangkatan para korban menuju negara tujuan diduga melalui jalur tikus yang tersebar di beberapa daerah, antara lain Batam, Sarawak, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Setelah sampai di negara tujuan, para korban tidak dipekerjakan sesuai dengan kesepakatan awal. Mereka dipaksa untuk menjadi online scammer ataupun love scam. Dan jika mereka tidak mencapai target yang diberikan, para korban akan dihukum secara fisik. Oke, pertanyaan pertama kita tanya kepada Pak Beni Ramdhani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia selaku penanggung jawab. Ya, bisa diuraikan keadaannya yang sangat mengerikan dan siapa yang bertanggung jawab dan kenapa para calon, para cukongnya belum ada yang ketangkap? Yang pasti bertanggung jawab adalah negara. Tidak boleh kita menyalahkan pihak lain. Ya. Negara harus mengambil alih tanggung jawab ini dan negara berhutang kepada rakyat dan hutang itu harus dibayar melalui komitmen. Dalam hal ini siapa? Negara. Negara sudah memiliki gugus tugas, Bang Hotman. Ya.
ya melalui Perpres nomor 22 tahun 2021 dan 24 kementerian lembaga. Terlibat di dalamnya Ketua 1 Menko PMK, Ketua 2 Menko Polhukam, Ketua Harian Menteri PPA yang kemarin tanggal 30 Mei di Istana Negara, Presiden melakukan restrukturisasi yang memindahkan jabatan Ketua Harian kepada Pak Kapolri. Dan itu tindakan yang sangat tepat. Oke, seberapa parahnya bisa nggak diuraikan? Iya. Berapa banyak tenaga kerja ilegal ini di Di depan Presiden saya katakan, izin Bapak Presiden, ya, penempatan ilegal ini sudah sangat ya, Berapa juta tiap tahun? memposisikan kita dalam keadaan darurat penempatan ilegal. Dan para sindikat mafia ini menjadi kelompok yang the untouchable. Kenapa? Karena mereka dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan di negara Jadi ini. berapa juta tenaga kerja ilegal? Sebetulnya yang kita tangani 100.341 yang dideportasi, 3.519 yang sakit, dan 2.200 yang meninggal jenazah. Itu artinya 2.200 untuk jangka waktu berapa lama? dalam 3 tahun. Dalam 3 Artinya tahun. 2 sampai 3 jenazah peti mati masuk ke tanah air kita. Setiap hari ada 2. Setiap hari 2 sampai 3. Katanya dalam beberapa bulan ini aja NTT sudah hampir Dalam 1 50 tahun kantong mayat. Dalam 1 tahun NTT 55 mayat jenazah. Itu semua diduga korban Iya. apa korban penyiksaan 90 sampai 95% mereka tidak tercatat secara resmi sebagai pekerja resmi, artinya diyakini mereka korban TPPO. Siapa backingnya ini semua? Bapak pernah mengatakan ada 5 nama yang menjadi cukong. Saya nggak biasa basa-basi ya. Saya katakan, dan harusnya ini disuarakan teman-teman LSM yang harus lebih berani dari kepala badan. Saya katakan ada oknum TNI, oknum Polri, oknum kementerian lembaga yang terlibat, dan oknum-oknum di BP2MI. Lembaga yang saya pimpin, yang saya secara internal sedang melakukan bersih-bersih. Namanya sudah ada? Sudah, ya. 5 bandar besar. Kita sudah serahkan kepada Menko Polhukam dan sudah di tangan Polri. Dan saya yakin dengan jabatan baru Pak Kapolri sebagai Ketua Gugus Tugas, ya Polri sudah melakukan langkah-langkah gerak cepat. Dan dalam bulan ini pasti sudah tertangkap yang 5 bandar besar. Dalam bulan ini? Saya yakin. Laporan polisinya belum dibuat sama sekali? Sangat mudah ya. Nama-nama itu sudah kita serahkan. Operasi mereka di mana, daerah-daerah lakukan rekrutmen, dibawa ke tempat transit mana, pintu keluar, apakah jalur tikus, jalur resmi, PLBN, pelabuhan, dan bandara, kita sudah tahu semua. Intinya ada beberapa cukong Indonesia yang menjadi pelaku utama. Sampai hari ini belum ditangkap. Tidak disentuh secara Tidak hukum. disentuh. Kuncinya tinggal penegakan siapa hukum. yang lalai di sini? Ya tentu negara. Saya tidak ingin menyalahkan masing-masing institusi, tapi 24 kementerian lembaga belum melakukan konsolidasi dan belum memiliki pemahaman hukum dalam penegakan hukum pengenaan undang-undang TPPO. Oke, kalau gitu kita tanya dulu kepada Pak Ahmad Ramadan. Selamat malam Bang Hotman. Ya, selamat malam Bapak. Ya, bisa Bapak uraikan berapa banyak tindak pidana TPPO yang sudah dilaporkan dan ditangani oleh kepolisian di seluruh Indonesia? Kalau 3 tahun terakhir, data yang ditangani oleh Bareskrim ada 400 lebih kasus dengan 571 tersangka. Dan 570 tersangka itu terus kita proses sampai pengadilan. Apakah pelakunya itu masih sebatas calo atau sudah ada cukong-cukong? Bermacam-macam peran. Ada calo, ada cukong, ada perekrut, ada menampung, dan juga turut serta menampung, turut serta melindungi. Pernah juga kita ciduk dia di luar negeri. Ketika kasus TPPO itu dipulangkan atau dideportasi, kemudian kita lakukan penyidikan. Jadi antara penerima dan pengirim ini ada jaringannya. Tentu masih kita dalami dan kita kembangkan sampai ke pemodal yang lebih besar lagi. Perlu kami sampaikan dulu bahwa Satgas TPPO yang dibentuk, yang dipimpin oleh Wakabareskrim telah berjalan, Pak. Juga setelah video conference 5 Juni lalu, Satgas di tingkat Polda juga sudah jalan. Dengan dipimpin Wakapolda. Dengan hasil, seperti di Kepri, ada 62 kasus dengan 118 tersangka, dan kita menyelamatkan 546 korban yang akan diberangkatkan. Kemudian
Di Lampung yang kemarin ada 24 korban yang sempat ditampung dengan 4 tersangka. Kemudian di Kaltara dengan 8 tersangka dan kita telah menyelamatkan 123 korban. Para pelakunya sudah berapa banyak yang masuk tahanan? Kalau dalam waktu beberapa hari ini di Kepri saja 118, kemudian di Lampung 4, di Kaltara dengan 8 tersangka, dan di Jawa Tengah 1 tersangka, tapi kita menyelamatkan 447 korban calon pekerja migran yang akan diberangkatkan secara ilegal. Demikian Bang Hotman. Terima kasih Pak. Kita break dulu setelah yang satu ini. Ketemu lagi di Hot Room.